Selamat siang teman-teman. Selamat datang kembali di kelas RPL kita. Pada pertemuan kali ini kita masuk dengan materi pertama, yaitu tentang pengantar dari rekayasa perangkat lunak. Nah, sebelum itu kita penting untuk mengetahui apa itu software. Nah, software ini adalah sebuah perintah yang berisi program komputer yang bila dieksekusi, dia bisa memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan. Kemudian software itu sendiri berupa struktur data yang memungkinkan program memanipulasi sebuah informasi secara profesional. Secara proporsi ya, jadi sesuai dengan porsinya. Kemudian, software itu berupa sebuah dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan dari sebuah program. Sifat software. Software dibangun atau direkayasa, kemudian tidak diproduksi seperti barang. Kemudian software tidak usang, tapi menjadi tidak sesuai dengan semestinya karena perubahan di lingkungannya. Kemudian software dibangun sesuai dengan kebutuhan, dia dimodifikasi sesuai dengan situasi yang diminta. Software, 7 kategori software. Yang pertama software system, ini berupa compiler, kemudian ada editor, kemudian ada file manager utility. Lalu ada software aplikasi, itu seperti aplikasi untuk kebutuhan bisnis. Kemudian software ilmiah, seperti software untuk simulasi. Lalu ada CAD ya. Berikutnya ada software tertanam, ini program untuk microwave atau mesin cuci. Misalnya kayak kalian program ini diproses selama 30 menit, maka dia akan otomatis menjalankan waktu selama 30 menit. Lalu ada software produk, ada spreadsheet, ada word processing, ada multimedia, jadi produk untuk umum. Kemudian ada software untuk aplikasi web, di mana ini kalian temukan di web untuk e-commerce ya, kemudian aplikasi untuk government. Kemudian ada software kecerdasan buatan, itu aplikasi pengenalan pola retina mata, kemudian ada sidik jari dan robotika. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin ilmu di mana berkonsentrasi terhadap seluruh aspek produksi perangkat lunak. Dia mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terorganisir terhadap pekerjaannya dan menggunakan tool yang sesuai serta teknik yang ditentukan berdasarkan masalah yang akan dipecahkan, kendala pengembangan dan sumber daya yang tersedia. Produk perangkat lunak. Ini generik, dibuat untuk dijual ke suatu kumpulan pengguna yang berbeda. Kemudian ada bespoke atau custom, ini dibuat untuk suatu pengguna tunggal sesuai dengan spesifikasinya. Nah, kedua ini tujuannya ada perbedaannya ya, perbedaan tujuan. Kalau software generik itu ya pasti untuk kalangan umum ya, di bidang penggunaan komputer. Maksudnya software ini diharapkan dapat digunakan di bidang bisnis atau arsitektur atau pemasaran atau bidang di pendidikan. Lalu kalau yang spesifik lebih ke tujuan khusus ya, sesuai dengan pengguna atau yang diminta. Seperti itu. Ya. Misalnya kalau kalau kalian yang bagian bisnis ya berarti lebih pilih yang produk secara generik atau secara umum ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Proses perangkat lunak adalah sekumpulan aktivitas yang memiliki tujuan untuk pengembangan ataupun evolusi perangkat lunak. Spesifikasi yaitu apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan atau kendala pengembangannya. Lalu ada namanya pengembangan. Pengembangan itu suatu proses memproduksi sistem perangkat lunak. Ada validasi, pengujian perangkat lunak terhadap keinginan dari pengguna. Jadi ini proses-proses ya yang dilakukan dalam suatu perangkat lunak. Kemudian ada evolusi di mana perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginan. Nah, jangkauan rekayasa perangkat lunak. Software dikatakan sukses pada saat perangkat lunak kalau dia memenuhi keperluan atau kebutuhan daripada pengguna. Lalu dia mampu melakukan proses tanpa kerusakan atau kekurangan dalam jangka waktu yang panjang.
kemudian mudah dimodifikasi dan mudah digunakan. Rekayasa perangkat lunak. Ini rekayasa perangkat lunak memberi atau bimbingan atau petunjuk dalam membangun perangkat lunak seperti model proses apa yang akan digunakan, lalu bagaimana mengumpulkan kebutuhan dari pengguna, kemudian ada perancangan serta analisisnya, kemudian ada namanya manajemen proyek pembangunan, kemudian ada penjaminan mutu produk, serta pengujian dan rekayasa kembali atau re-engineering. Model proses perangkat lunak. Dia merupakan suatu representasi abstrak dari suatu model. Proses model menampilkan suatu deskripsi, suatu proses dari beberapa perspektif tertentu. Nah, aktivitas yang saling terkait atau koherensi ya, atau berkaitan, berkesinambungan, untuk menspesifikasikan atau merancang, kemudian mengimplementasi dan menguji sistem perangkat lunak. Model proses ada waterfall model. Di sini ada 5 bagian ya, ada requirement definition, ada system and software design, ada implementation and unit testing, ada integration dan system testing, serta ada operation and maintenance. Nah, ini model dari waterfall atau air terjun. Waterfall model. Nah, aktivitas pada waterfall model adalah requirement definition, system and software design, implementasi dan unit testing, serta integrasi dan sistem testing, dan ada namanya operasi dan maintenance. Nah, ini tugas untuk kalian model proses. Ada waterfall model, ada V model, ada evolutionary, ada prototyping, ada component based develop, kemudian ada extreme programming. Tugasnya kalian buat kelompok maksimal 5 orang untuk tugas ini. Kemudian cari bahan tentang salah satu model proses dan presentasikan karakteristiknya. Format maksimal 3 halaman A4, diketik rapi, isi nama model proses, deskripsi, plus bagan itu poin pertama. Lalu ada karakteristik dan fase di poin kedua, serta keuntungan dan kerugian dan penerapan di poin ketiga. Oke, itu tugasnya teman-teman ya. Jadi kalian pilih dari ini model-model prosesnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilih 6 ini, kemudian kalian ada 35 ya. 35 berarti ada 7 kelompok ya. 35 ada 7 kelompok. Oke, silakan dipilih. Ini waterfall modelnya, jadi nanti ada satu yang kalau gini aja saya bagi ya. Kelompok 1 waterfall model, kelompok 2 V model, kelompok 3 evolutionary, kelompok 4 prototyping, kelompok 5 component based and develop, kelompok 6 extreme programming, dan kelompok 7 terserah mau pilih yang mana ya, dari 1 sampai 6 ini terserah. Untuk kecuali kelompok 1 sampai 6 pilih saya bagi ya. Lalu ini catatannya, kalian buat seperti ini. Kita akan presentasi di minggu depan sebelum masuk di materi baru. Jadi ada presentasi, lalu sebelumnya baru kita masuk di materi berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan boleh di komen di kolom YouTube di bawah. Lalu tugasnya nanti dipresentasi di minggu depan ya, di hari materi kita hari Senin. Oke, sekalian saya mau mengingatkan kembali, ini karena kita punya waktu yang terbatas sampai tanggal 9 Juli terakhir kuliah. Jadi kemungkinan besar kalian sudah harus mempersiapkan topik apa yang akan kalian ambil ya. Dokumen SRS-nya kalian udah bisa lihat contohnya di internet banyak. Terus kalian udah bisa cari di lapangan ya, apa yang kurang. Terus ini endingnya kita testing ya programnya. Kalian testing programnya, kita buat programnya sampai kepada testing. Jadi silakan siapkan sebaik mungkin. Untuk kelompok kalian sudah bisa mencari kelompoknya. Udah bisa mencari dari sekarang minimal maksimal 5 ya, maksimal 5 orang. Jadi nanti ada 7 kelompok.
Oke, untuk tentang tugas akhir nanti boleh didiskusikan lagi di Google Classroom. Oke teman-teman, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.